Ya, lebih dekat dengan Ustazah, insyaallah di status juga. Ya, bagus. Ya. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu ini para pengurus di sebelah. Alhamdulillah saya sudah mengucapkan selamat datang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sambil menanti jamaah yang baru hadir biar terlebih dahulu saya mendampingi membacakan satu surah bersama-sama ya dia. Al-Fatihah aja ya? Atau Al-Baqarah? Nanti habis ini langsung kita mulai acara. Sebenarnya rencana acara pukul 6.15, alhamdulillah ini pukul 7.15 ya. Alhamdulillah diikuti ya Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa menit, Bu? Halo? Berapa menitnya? 1 menit. Alhamdulillah. 2 menit. Alhamdulillah. Nanti sholatnya bacanya seperti itu ya, Bu ya? Wah, kesungguhan. Masya Allah, Masya Allah, barakallah. Baik, Ibu, selanjutnya saya persilakan Mbak Ustazah Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah pengawasan kajian muslimah ingkang kula hormati, monggo-monggo langkung rutin kita tansah puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dina nikmat dumateng kita sedaya. Antawisipun nikmat sehat, nikmat iman saha Islam, saengga kula panjenengan sami saged nerawuhi pengaosan
kajian muslimah wonten ing inggih menika. Shalawat salam mugi-mugi tansah katepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambahipun dumateng sarwa putra lan sahabat-sahabatipun lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk sahabatipun wonten ing dinten akhir. Enggal kawula hormati Ustazah Dr. Hajah Adit Sofia SS MH. Enggal kawula hormati Ustaz Iwan Soho sedaya pengurus Pondok Pesantren Rumah Al-Quran Sinar Kolpi Salim. Saderipun Guriji kula ing mriki badhe masaken menggah rencangipun acara pengawasan wonten ing Indonesia. Pindah inggih menika pambuka. Tapi kalih inggih menika senandung kalau ilahi saking jamaah Ampat Sripun. Tapi menika inggih menika atur pambagian saking Banyuwangi sambutan saking pengurus yayasan oleh Ibu Yanti. Salajengipun inggih menika pembagian seragam kepada pengurus dan pemuda ajudan. Salajengipun menika sekapur sirih pendiri Rumah Al-Quran Sinar Kolpi Salim ingkang sakmake badhe pun salirani panjenenganipun Bapak Haji Pailan Tuntung. Acara salajengipun menika kajian inti. Salajengipun menika sosialisasi wakaf Al-Quran oleh Ustazah Haji tadi. Lan dipun lajengaken yang menika doa. Jamaah pengawasan kajian muslimah ingkang kawula hormati, monggo-monggo pengawasan wonten ing menika kita bikak sesarengan kanthi wasa basmalah kalajengaken kalih kalimat syahadat sesarengan sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun mugi-mugi kanthi pambuka kula wau pengawasan wonten ing enjing menika saged lumampah kanthi lancar lan boten wonten alangan setunggal menapa. Kita akan acara salajengipun inggih menika wawasan senandung kalam ilahi saking kajian muslimah Dusun Batok. Sumangga.
rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul itu. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu sebab kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang dapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatkan. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tolong kami jika kami lupa kami melakukan kesalahan. Tidak berdoa kami, janganlah Engkau berbagi kami dengan berbagi kepada orang-orang. Ya Tuhan kami,
atas kami. Ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Masih benar Allah dalam firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat acara saksipun menika kabut kiri saking pendiri Rumah Al-Quran Sinar Qalbul Halim dumateng panjenenganipun Bapak Haji Pailan Pundono Abdal Sakapan kawula sumangga sakabehipun. Terima kasih kepada Ustaz Iwan, yaitu pimpinan atau pengasuh pada pesantren Al Salim. Dan terima kasih kepada panitia. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya diutus oleh pimpinan Pondok Al Salim. Sebetulnya panitianya atau pengurusnya itu bukan saya ya, cuma saya disuruh ya bersama-sama pendidikan ini dengan niatan yang sangat tulus dan ikhlas untuk menciarkan agama Islam. Gitu. Siapa yang mau ngaji di sini, insya Allah gratis. Gitu. Nah, mudah-mudahan jamaahnya di pondok ini semakin banyak dan semakin makmur pengikutnya. Dan saya juga menyarankan untuk pengurus semuanya, ayolah bareng-bareng untuk memakmurkan pondok ini. Pondok ini didirikan tidak semudah itu, dengan susah payah dan berliku-liku dari hujatan dari dan sebagainya. Itu sudah biasa. Namanya kebaikan itu tidak ada jalan yang lurus, tidak. Katanya pemimpinannya itu dulu dihujat dan macam-macam, itu kebetulan saya juga dengar dan saya sangat membela itu, karena kalau emang pimpinan itu yang menyimpang dari ajaran Islam, saya siap untuk bantunya. Makanya untuk itu saya mengucapkan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu, insya Allah demikian Allah. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pengurus pesantren bila ada kekurangan atau kekilapan kurang pas kepada ibu dan hadirin dan hadir pada pagi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu mungkin dari saya nggak perlu saya panjang-lebarkan, acaranya masih banyak sekali, dan saya sekali lagi saya atas nama pengurus Pondok Pesantren Al Salim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan acara saksipun menika sambutan saking pengurus yayasan Dumateng Ibadah Yuniati SPD Medal Surapan kawula sumangga suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustazah Dr. Najah Adib Sofia SXNU dan seluruh jamaah kajian muslimah Rumah Al-Quran Sinar Qalbul Halim yang saya muliakan. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini di Rumah Al-Quran Sinar Qalbul Halim. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita mendapat syafaat beliau. Amin. Pada kesempatan ini saya atas nama pengurus dari kajian muslimah Rumah Al-Quran Sinar Qalbul Halim
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Ustazah Dr. Hajah Hatip Sofia SSMU dari Universitas Sunan Jaga yang telah berkenan hadir dan untuk memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Ustadz Iwan Supriyatna SAG MSI selaku pimpinan Rumah Al-Quran Sinar Kolbun Salim dan juga Ustadzah Dewi atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai wakil dari pengurus. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh pengurus atas dukungan dan kerjasamanya sehingga terselenggara acara kajian pada pagi hari ini. Terima kasih pada seluruh jamaah yang telah dengan ringan langkah hadir di kajian pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa mengikuti dengan baik, bisa menyerap ilmu yang akan diberikan oleh Ustazah Dr. Hajah Hatip Sofia SSMU dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ing menika badhepun salirani panjenenganipun Ustazah Dr. Hajah Hatip Sofia SSMU. Kemudian Ustazah Dr. Sebapan kawula semangaken sakcekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya sangat bersyukur dapat bertemu dengan ibu-ibu sekalian, mbak-mbak yang penuh semangat, dan tentu saja bapak-bapak serta mas-mas yang ada di belakang. Kalau kita bertemu dalam suasana seperti ini, insya Allah setidaknya kita akan mendapat 4 kebaikan. Yang pertama yang akan kita raih inggih menika, ini tadi bahasanya ada yang Jawa, ada yang Indonesia nih. Saya mohon izin bahasanya campur ya. Biar sama dong seperti yang tadi. Kadang bahasa Indonesia, kadang Bung Atiah bahasa Jawa melipis ya. Kebaikan pertama yang akan kita raih adalah kebaikan silaturahmi. Ini apa mboten? Kita yang tadinya tidak saling mengenal. Ya. Di sini saya yang mengenal itu cuma satu, ya. Bu Elis tok. Mana Bu? Nah itu yang di tengah. Nah, selain dekat dengan rumah saya, dekat dari sini Bu, rumah saya cuma 11 menit. Ikut Mbah Google tadi. Oh kakaknya, sudah pernah ketemu saya juga. Itu pengajian, dekat dengan 2 orang berarti yang sudah pernah ikut silaturahmi sebelumnya. Yang lain, alhamdulillah belum kenal gitu. Sekarang menjadi kenal. Tadi saya turun dari kendaraan disambut Ustaz Iwan, kok saya pernah kenal ya? Kenalnya di mana gitu? Ustaz Iwan menyebut kenal di sebuah tempat, tapi saya ingat-ingat lagi kayaknya enggak deh. Baru setelah duduk di sini saya ingat, saya yang justru ngaji sama Ustaz Iwan di Masjid Baitur Rahman Kliton. Itu silaturahmi. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Paiman yang tadi
Apa iya? Masya Allah, salah nulis, salah dengar ini tadi. Ini masih tanggal muda kok sudah salah dengar ya. Haji Pailar yang merupakan perintis ya, salah satu perintis dan juga sekaligus saat ini sebagai penasihat Rumah Al-Quran Sinar Kolbun Salim. Masya Allah, namanya luar biasa nih ibu-ibu dan bapak-bapak, mbak-mbak sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustazah Yuniati, Ketua Pengurus Kajian Muslimah Sinar Kolbun Salim, itu yang luar biasa. Ibu kok nggak pakai dress code ya? Yang lain pakai dress code ya? Oh, dari sekali yang lain, ya. Dan tentu saja terima kasih atas komunikasi dan undangannya selama ini Ustadz Iwan Supriyatna yang luar biasa mengawal jamaah dari hulu ke hilir sebagai pimpinan dengan didampingi Ustazah Dani yang kayaknya loh ya, kan saya baru kenal, kabarnya luar biasa ya. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak pengurus Rumah Al-Quran Sinar Kolbun Salim yang belum saya sebut namanya, tentu saja banyak. Ini sebuah perjuangan pasti tidak akan selesai dengan satu orang, pasti ada banyak orang yang terlibat, sehingga cita-cita untuk mendirikan sebuah lembaga yayasan Rumah Al-Quran ini ya dapat tercapai. Insya Allah saya doakan semoga semakin makmur, semakin bermanfaat ya, bagi masyarakat umat dan bangsa. Selanjutnya tadi kebaikan yang kedua adalah kebaikan tolabul ilmi. Ya, tentu saja yang namanya ilmu itu akan meninggikan derajat kita sendiri. Orang yang tinggi ilmunya, tinggi pula derajatnya, di samping takwa tentunya. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita bersungguh-sungguh ini di dalam mengaji supaya ilmu itu bisa masuk begitu di dalam kepala kita, storage of mind kita. Kalau kata anak-anak gaul, saya mempunyai bahasa dua ya nanti, bahasa Jawa, bahasa Islam, dan bahasa gaul. Karena yang di sini yang hadir banyak. Storage of mind kita bisa terisi dengan hal-hal yang baik, sehingga yang keluar dari mulut kita, yang kita lakukan di dalam tindakan juga yang baik-baik. Itu kan masalah di dunia zaman now, di dunia virtual, kadang-kadang tangannya bisa lebih cepat daripada pikirannya, sehingga storage of mind-nya itu kosong sebetulnya, cuma copy paste kumpulkan gurunya, nggak sempat lewat di kepala, nggak ada storage of mind-nya. Kebaikan ketiga yang ingin kita raih adalah kebaikan memakmurkan tempat ibadah ya. Ini dipakai untuk sholat juga enggak? Ya, dipakai untuk ngaji pasti. Maka mari kita makmurkan ya. Kalau sekarang yang hadir masih di sini 1000, di sana 1000, di dalam 2000, berarti totalnya 4000. Lebih banget kita ya. Angkanya gerundung berapa ya? Kita insya Allah dengan semangat kita doakan besok lebih makmur lagi, jamaahnya banyak lagi yang berkontribusi terhadap kemajuan Rumah Al-Quran ini semakin banyak. Oh, banyak yang izin, iya nggak apa-apa. Iya, sekarang memang bulannya bulan libur, banyak orang punya hajat, banyak orang punya kajian, banyak orang punya agenda. Sebelum bulan September ada sudah masuk banyak aktivitas gitu. Yang keempat yang ingin kita raih adalah pahala memuliakan tamu, Bu Dani dan juga teman-teman panitia pengurus kajian muslimah tadi. Insya Allah mendapat kebaikan memuliakan tamu dari menyiapkan tikar ya Bu, gelar tikar, menyiapkan konsumsi, memikirkan ini nanti yang susunan acaranya bagaimana. Ibu-ibu yang rawuh sebagai jamaah, bapak-bapak yang rawuh juga sebagai jamaah juga mendapatkan pahala memuliakan tamu, karena kita saling silaturahmi tadi, saling menata, saling say hello, mengatakan
Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Itu kan adalah sebuah keterampilan sosial. Kalau tidak dilatih dengan cara memuliakan orang lain, itu juga boten medan. Bagaimana caranya supaya kita senyum yang simetris ya? Kanan kiri harus sama, karena kalau senyumnya tidak simetris namanya senyum sinis ya. Senyum harus simetris dengan wajah yang ceria. Bagaimana Bu kabarnya? Kalau yang masih mbak-mbak ini pertanyaannya mungkin sudah murojaah apa kan gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini bagaimana kabarnya, anak-anak sekarang sudah di mana? Kalau yang masih muda, anak-anak sekarang kelas berapa kan itu? Yang sudah lebih senior lagi, iki mau tindak kok gluyur-gluyur kena apa? Ya, sesuai dengan usia pertanyaan kita, silaturahmi, menghargai orang lain, latihan interpersonal skill atau penghargaan terhadap orang lain. Itu 4 kebaikan yang ingin kita raih. Sepindah berapa? Silaturahmi, kaping kali, ompo kali, tolabul ilmi, angka 3, memakmurkan tempat ibadah, majelis yang mulia, ingkang angka 1, memuliakan tamu. Mungkin ada banyak lagi yang bisa ditambahkan, 5, 6, 7 insya Allah kita dapatkan. Semoga satu demi satu bisa kita lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mas sekalian, saya ini kalau ngaji, kalau nggak diawali dengan ngitung itu bukan saya. Biasanya terus pada bertanya, Ustazah tadi lupa gitu ya ngitung. Oh ya baik. Atau kadang-kadang MC-nya karena sudah tahu di mana-mana saya ngitung, pasti dikasih tahu juga Bu Ngatia, jangan lupa hitungnya ya Ustazah. Siap. Siap kalau anak zaman now ya. Kali ini kidung yang akan saya nyanyikan di bagian awal judulipun prosedur. Sampun nanti niro? Dereng. Ya ini saya nirengkan kidung. Ini kembang. Oh, ada Bapak juga suka kidung ya? Oh iya baik. Mari kita kidung bersama. Oke. Lah. Ya, kalau bisa monggo dulu ya. Oh iya, belum bersedia boleh kali mungkin ya. Prosedulur podo elingo, gonmu urip ning alam donya, temenono gonmu ngaji, tembe urip ora rugi. Alhamdulillah banyak yang bisa walaupun cuma umi-umi ya. Elingo yen ketimbalan, yen wus wanci raleh wakilan, disandangi sarwa putih, yen wus mangkat rapi mulih. Ditumpake kereta Jawa lan rodane rupa manungsa, dijujuke jero guwa tanpa bantah tanpa krasa, ditutupi anjang-anjang, diuruki ping pirang-pirang, saiki kari adang-adang, kirimane anak kan soleh. Kok sakit ya ibu-ibu? Oh tadi bilangnya enggak ya? Lagi Bu? Oh Bapak bisa ya? Oh apa Bu? Kita dengarkan Bu Bekti. Saya juga kadang-kadang kulaan dari jamaah juga. Oh karena bisa. Oke, kita dengarkan Bu. Bareng Bu, bareng. Bareng. Tadi yang barengan.
balung sewu. Kula jam 11 mboten pengalaman. Kula anunipun tugasipun namung mirengaken, dipun camaken, dipun praktekaken mangke wonten griya dados ngaji menika nggih mirengaken ya digunakake tenan ora ning ngaji tok terus tekan omah ambuh iki kae kepiye ngaten jaripun kedahipun nggih mboten ngaten lek kula saged kula namung mekaten matur nuwun sanget Ustazah. Jangan dipaksa dadane ya, dadane ya. Nggih. Iya iya. Jangan nuwun Ibu. Kita kembali ke makna gitu kalau wau nggih. Prosedur itu memang sebetulnya dari ibu saya tidak ada judulnya. Tapi karena diawali dengan kata prosedur, saya menamakan di YouTube itu lagu prosedur gitu saja. Kenapa ya? Karena orang pasti mengingatnya awalnya seperti kita apal kulhudurung gitu kan. Nama suratnya adalah Al-Ikhlas, tetapi kita menyebutnya kulhu. Nah itu prosedur. Prosedur podo elingo. Nggonmu urip ning alam dunya, temenono nggonmu ngaji, sungguh-sungguhlah di dalam mengaji. Seperti saat ini kita mengaji, tembe luri ben ora rugi, besok kelak supaya tidak merugi. Kenapa? Kelaknya memang seperti apa? Elingo yen katimbalan, ingat-ingatlah nanti apabila sudah dipanggil. Katimbalan itu bukan hanya hei Rene, tetapi yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil berarti kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Elingo yen katimbalan, yen wis wanci raleh wakilan. Kalau sudah waktunya tidak bisa diwakilkan. Saya kan masih muda, sana. Sudah datang malaikat pencabut nyawa. Sana lihat tetangga saya yang sudah bertahun-tahun sakit yang itu dulu saja. Ya, nggak bisa diwakilkan. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ada berapa banyak percobaan bunuh diri tapi gagal. Ada yang sudah terjun dari jembatan, ceplok masih hidup aja. Karena memang Allah belum memanggil. Ada juga Bude atau tetangga depan rumah suami saya di Banyumas sana itu usianya sudah 90 sekian, hampir 100. Rasanya di badan katanya sudah paling cermen. Kalau berdoa, ya Allah cepat panggillah aku dalam keadaan husnul khotimah. Kalau saya dan suami sowan setiap lebaran pasti minta didoakan, dongake yondo le supaya aku cepet dipanggil dengan keadaan husnul khotimah. Kok ngaten donganipun karena awakku jane wis ning treneng kabeh, wis ora penak. Setiap hari berdoa seperti itu, Allah belum memanggil, berarti belum waktunya. Ora iso dimajukan, ora iso dimundurkan, ora iso diwakilkan. Lagunya sampai mana tadi? Yen wis wanci raleh wakilan disandani sarwa putih. Dress code kita nanti sama semua ya. Kalau sekarang ada yang merah plenik-plenik, ada yang pink agak polos ya, ibu-ibu ini semua, mbak-mbak pakai hitam-hitam seperti Bu Dani, bapak-bapak pakai kursa, Masya Allah, dan kita ibu-ibu yang nggak seragam ini berwarna-warni ya. Besok dress code-nya satu saja, yaitu kain kafan, kain mori, disandangi sarwa putih, yen wis mangkat ra bisa mulih. Karena kalau sudah mangkat itu sudah selesai, sudah nggak ada lagi pintu taubat. Sudah sampai di sana, tolong balik ke, aku arep
minta 1 hari aja tak sedekah 1 miliar, ya. Nah, itu nggak bisa. Pokoknya pintu tobat sudah tertutup, mak kerekep, sudah selesai semuanya. Kemudian tadi ditumpake kereta Jowo, kita nanti dimasukkan ke keranda. Bahasa Jawanya keranda ini kan apa nggih? Bandoso. Lan rodane rupa manusia, rodanya berupa manusia. Sekarang banyak ambulan ya, ambulan lazis senu, lazis ini, lazis itu. Saya nggak usah pakai menungso aja nanti. Hanik mudok seko ambulan kanggo apa gurjone nggih. Turun dari ambulan juga tetap dibawa oleh manusia. Dijujuke jero gua, dimasukkan ke dalam gua atau liang lahat tanpa bantal, tanpa kroso. Nggak ada kendaraan yang kita punya, rumah yang kita punya, harta semua ditinggalkan, tikar saja nggak ada, bantal saja nggak ada. Yang kita punya hanyalah amal-amal yang kita lakukan saat di dunia. Ditutupi anjang-anjang pakai kayu-kayu untuk menyangga tanahnya itu, kemudian diurugi ping pirang-pirang, pasti tanah berkali-kali diurugi ping pirang-pirang. Saiki kari adang-adang, kalau sudah seperti itu di dalam goa sendirian, nggak ketemu siapa-siapa lagi, mengkari adang-adang hanya menantikan kiriman doa dari anak soleh. In qata'a amaluhu, putus semuanya kecuali 3 perkara. Ingin menikah dalam lagu hanya disebut 1, doa anak soleh. Apa 2 yang lain? Amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, kaitannya dengan ilmu, saya mengingatkan bahwa di dalam era digital ini, setiap postingan-postingan kita haruslah sebuah ilmu yang bermanfaat, supaya nanti mengalir pahala kita ketika orang melakukan apa yang kita katakan. Kalau dahulu orang mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang sudah berganti, sudah meluas menjadi jarimu harimaumu. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini sesuai dengan flyer yang sudah tersebar. Judulnya apa, Ibu-ibu? Menghadapi perubahan di era digital. Di sini semua bawa HP. Ya, semua punya HP. Iya, itulah era kita. Sebagian besar orang punya HP. Bangun tidur yang dicari HP. Mak greget, wah saiki jam piro iki aku urung tahajud, sing digoleki gelap-gelap bangun tidur HP. Lihat jam HP. Kalkulator yang dodolan bakulan HP. Yang nggak punya cermin mau benerin jilbab HP. Kamera depan sebagai andalan sangat membahagiakan karena lebih cantik daripada kamera belakang. Padahal itu membohongi diri sendiri. Pasti baca Quran HP. Napa malih? WA, komunikasi, koordinasi, semuanya lewat HP. Sosial media, Facebook, IG, YouTube, semua pakai HP. Ngukur luas tanah juga bisa pakai HP dengan aplikasi. Majalah semuanya ada di HP. Apalagi Bu yang sebelum disebut ketergantungan kita pada HP. Apa yang belum disebut? Foto, ya, video pasti ya. Foto, video semuanya ada di HP.
membaca buku semuanya ada di HP. Yang belum ada itu waktu saya diminta oleh dokter diet sedikit gitu ya, sebentar-sebentar pengen nimbang tapi tidak, di HP tidak ada timbangan ya. Kalau ada kan enak ya, di mana-mana bisa nimbang, tapi paling ya umurnya nggak panjang karena ketitek-titek nih. Iya, itulah kegunaan HP yang sangat banyak, sehingga ada buku naminipun sebuah dunia yang dilipat. Karena apa saja ada di HP, semuanya ada di dalam genggaman kita, otomatis kita jadi tergantung dengan HP. Di era ini, maka ciri-ciri orang zaman now di era digital ini yang pertama adalah gadget addict. Gadget addict berarti ketergantungan sama gadget. Rasanya seperti separuh nyawa kalau HP-nya carry. Ya. Bu, ya, kita nggak usah rapat ya, nggak punya ya. Kita nggak usah rapat hari ini ya Bu Adi. Kenapa? Separuh nyawaku carry HP sebulan nih. Kalau bisa dilatih ya, untuk yang selalu tergantung dengan HP. Mak geragap-geragap kalau jauh dari HP itu ya. Atau FOMO ya, apa Mbak FOMO? FOMO tahu FOMO? Ya, ya. Itu apa namanya, tergantung dengan HP. Kalau misalnya tidak mengikuti sosial media itu rasanya seperti galau gitu ya. Itu juga harus dilatih. Kalau di pondok tidak pegang HP, alhamdulillahirabbil alamin, tidak usah banyak virus yang masuk di storage of mind-nya itu. Maka kalau yang tergantung dengan HP bisa dilatih nih ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang ditinggal siram-siram kembang, atau dalam satu hari nggak usah bawa HP. Ya, puasa HP itu juga ada latihannya supaya kita tidak selalu tergantung dengan HP. Ustazah, saya tuh nggak bisa jauh-jauh dari HP. Soalnya kalau HP saya dipegang sama suami saya, rasanya deg-degan, takut diperiksa macam-macam gitu, kan? Waduh, itu berarti komunikasi dengan orang lain masih belum dikawal dengan baik. Seandainya komunikasi kita dengan orang lain, apalagi lawan jenis nih, tertata dengan adab-adab yang baik, anytime HP dibuka oleh pasangan kita tidak masalah. Hindari misalnya emotikon-emotikon yang terlalu banyak, ada lope-lopenya ya. Ada lope di mata, lope di kanan kiri. Lope-lope itu hindari kalau memang percakapan-percakapan kita terjaga. Omongan atau diksi-diksi kata-katanya juga dipilih supaya apa? Supaya adab di sosial media kita bagus, interaksi sosialnya terjaga. Kapanpun ini dibuka oleh anak-anak, karena biasanya untuk yang transaksi online di HP saya paling full daripada suami dan anak-anak ya. Mau beli makan, mau kirim apa, mesti HP-nya mama mana, karena yang selalu saya isi ini ya. Yang lain kan mengandalkan semua di HP saya. Anytime di bawah suami, anytime dibuka anak-anak, tidak masalah karena kita menjaga adab di dalam berkomunikasi dengan siapapun. Jadi orang zaman now gadget addict, kalau kita mari latihan untuk tidak selalu ada di HP. Ya. Kemudian yang kedua kita saat ini ya adalah multitasking. Multitasking itu dalam satu waktu kita bisa melakukan beberapa pekerjaan. Kabelnya mungkin sepertinya iya, kabelnya kok bisa kalau baterai habis kan kalau putus terus multitasking itu satu waktu kita bisa melakukan banyak pekerjaan. Misalnya ibu-ibu sambil masak, sambil mendengarkan
ceramah Ustadz di YouTube, kan begitu? Iya kan? Kadang-kadang orang rapat itu sampai 2-3 Zoom ya Pak, bisa nggak? Mungkin Zoom pakai HP sama Zoom pakai laptop, semuanya diadep. Hanya di sini tantangannya adalah apabila kemudian tidak maksimal semuanya. Ikut Zoom yang sini, kayak mau apa ya? Aku soalnya pas kene nyimak kene nek kono mau aku ya lagi ngomong gitu ya. Jadinya di sini tidak maksimal, di sana juga tidak maksimal. Ya, sudah bisa. Sehingga kadang-kadang multitasking ini bermanfaat sekali, tapi kalau kita melakukannya dengan kurang bertanggung jawab, hasilnya menjadi tidak maksimal. Contoh lain ya, misalnya mau order makanan di aplikasi online sebelum sholat. Ya. Ini responnya jauh kok, ayo kita order dulu sebelum sholat ya. Di order kira-kira datangnya setengah jam gitu ya. Yuk kita sholat sambil nunggu order makanan di aplikasi online. Nah ini nanti sholatnya pun cawang-cawang pikirannya pun Allahu Akbar Al-Fatihah sampai ke ihdinas syiratal mustaqim, diartikan tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Masnya Gojek tadi jalannya lurus apa belok? Iya, belok sama lurus. Jadi pikirannya itu cawang-cawang karena mikir terjemah ke Al-Fatihah di dalam hati sambil mikir Mas Gojek tadi perjalanannya sampai di mana. Nah ini adalah suatu hal yang bisa membuat pikiran kita kacau. Multitasking boleh, asal kita lakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, di era seperti ini inggih menika instan. Semuanya serba instan. Apa yang kita pelajari kalau zaman dulu itu kan dari guru betul, baca buku betul, referensinya harus yang berotoritas keilmuan gitu ya. Tapi zaman now cepat sekali mau mengakses apa-apa cepat, sehingga nggak sempat masuk ke kepala langsung dipindahkan ke yang lain. Semua cepet-cepetan. Makanya ada judul buku itu naminipun Guru Posting Berdiri, Murid Update Berlari. Nek cara biyen guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sakniki Bu guru Pak Guru golek materine cepet-cepetan ning Mbah Google. Murid telenggara tugas ke cepet-cepetan gawe Mbah Google. Makanya tadi saya sebut ada buku namanya Matinya Kepakaran. Wes do ora takon sama pakarnya, tapi pakarnya namanya Mbah Google. Sekarang ini orang serba ingin cepat, informasinya diambil dengan cepat, di-share juga dengan cepat, tidak sempat mengolah di kepala mana yang baik, mana yang buruk, disaring dulu sebelum sharing ya. Saring dulu sebelum sharing, karena semuanya serba instan, dapatnya instan, nge-share-nya juga instan. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak di dalam persoalan informasi yang instan tadi? Kita memang mengakses Google boleh. Sampai saat ini tidak ada fatwa yang mengharapkan mengakses Google. Boleh, bahkan kita tolabul ilmi itu bisa lewat mana saja. Cuma kalau sudah kita terus menggali pada sumbernya apa, ngaji pada orang yang punya ilmunya. Naminipun berotoritas keilmuan, memang punya ilmunya.
Jadi tidak berhenti pada Mbak Google paling atas, oh itu toh sebagai satu-satunya yang dipercaya, tapi kita bisa lebih menggali lagi pada hal-hal yang sifatnya sahih, ya, instan. Gadget ID, multitasking, instan, ingkang ongkos sekawan di era seperti ini adalah anti mainstream. Orang-orang berpikir out of the box, berpikir orang koyo adati. Namanya era disrupsi, ya. Disrupsi itu tatanan yang sudah dibangun terus jadi berbeda. Kalau dahulu, Bapak sudah dengar ya suara saya? Kalau zaman dahulu itu anak-anak muda punya cita-cita guru kan gitu ya, dokter, polisi, terus apa lagi, ustaz kan gitu. Tapi kalau zaman sekarang cita-cita tuh bisa banyak banget. Iya betul Bu, anak teman saya itu saya tanya, apa cita-citamu? YouTuber. Kalau adiknya, saya tanya adiknya juga, kalau adiknya, kakaknya YouTuber, adiknya apa? Saya influencer, tante. Influencer itu berarti orang yang membuat konten sampai mempengaruhi halayak. Saya influencer, itu masih SMP dua-duanya itu saya tanya. Jadi itu. Bahkan ada juga saudara saya yang punya cita-cita itu menjadi penggambar karikatur saja. Karena dia masih SMA, waktu itu masih SMP, saya tanya penghasilannya selama menjual karikatur melalui online itu sudah 60 juta. Kenapa? Karena dia pakai Google Translate komunikasi dengan orang asing dari Amerika, dari mana-mana, minta digambarkan apa, dia gambar karena dia pakai aplikasi. Jadi dia udah nggak punya cita-cita lagi. Tabunganku aja masih SMA udah banyak. Gitu. Dari jual beli online gambarnya sendiri. Ya, dan traktir saya itu berkali-kali di restoran mahal anak SMA Bu. Karena memang dia jual beli online dari karyanya sendiri. Nah itulah dunia zaman now. Jadi jangan khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Apa yang ada di kepala kita tidak sama dengan yang ada di kepala orang-orang zaman now, karena mereka memang anti mainstream. Bu Adit, anak saya itu punya cita-cita sebagai master chef, gimana ya Bu? Ya nggak apa-apa, master chef zaman now itu beda dengan juru masak zaman dahulu kita kecil gitu kan. Apresiasi orang terhadap spesialisasi itu berbeda dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan, oh ini isonnya mau masak toh ya. Enggak, kalau zaman now chef-chef yang ada di hotel berbintang, di rumah sakit ya. Kemudian yang melihat mungkin tayangan Master Chef ya, itu kan luar biasa. Jadi penghargaan orang terhadap spesialisasi profesi sekarang ini berbeda. Don't worry apabila anak-anak zaman now mengatakan kepada kita punya cita-cita yang berbeda dengan yang ada di kepala kita. Yang penting bagi kita adalah memberikan sebuah fondasi dasar keimanan. Apapun profesimu anakku di zaman era digital ini, yang penting jangan sampai melupakan Allah. Sholat harus 5 waktu, ngaji harus selalu, ngaji tidak hanya ngaji Al-Quran tapi juga mengkaji supaya hatinya selalu terisi oleh dalil-dalil, oleh argumen-argumen sahih yang diberikan oleh ustaz-ustaz dan para ulama. Sehingga kadang-kadang saya kalau di pengajian-pengajian itu selalu menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, yang namanya keimanan anak-anak ini perlu kita kawal dari sisi atmosfer. Jangan biarkan mereka kering karena dekat-dekat dengan dunia digital itu. Katakan kepada mereka bahwa kita selalu mendoakan mereka, dan mereka juga punya kewajiban mendoakan orang tua. Atmosfernya dengan cara lagu-lagu boleh, dengan cara keakraban keluarga boleh ya. Misalnya kita ajak bersama-sama, Robbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Akan anak-anak, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan begini, Bu, saya tuh kalau mengajak anak untuk mendoakan orang tua kok kayaknya jaluk-jaluk ya. Terus kalau saya menceritakan bahwa kamu itu saya doakan setiap hari, kok kayaknya riak sama anak sendiri. Dia mengatakan begitu. Tapi saya katakan, jangan Bu, jangan merasa seperti itu. Karena komunikasi kita kepada anak itu adalah untuk sarana edukasi. Oleh karena itu anak juga perlu kita ajari bahwa mereka harus mendoakan pula pada untuk orang tuanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani shaghira. Onten artinya dalam bahasa Jawa. Duh Allah kang mulya mugi ngapuntenna mring ibu lan rama sedaya dosa samya. Anti mainstream boleh asal kita bekali dengan iman dan takwa. Tadi yang keberapa ya? 4. Sekarang yang kelima. Saya sampai jam berapa Ustazah? Dan 8 ya? Oh. Yang kedua, 3, 4, 5 adalah dunia digital ini kita materialistik. Karena yang serba dilihat di HP itu yang baik-baik terus. Anak-anak sekarang itu lihatnya selebritis. Alhamdulillah kalau santri-santri nggak pegang HP ya. Yang gonta-ganti kendaraan, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke luar negeri, sehingga mereka mengimitasi storage of mind-nya main, mengimitasi aku juga harus seperti itu. Ada itu kenalan saya main ke rumah bercerita, dia orang Klaten ya, itu mendengarkan percakapan tetangganya. Tetangga saya mengatakan, karena anaknya itu nggak dibekali motor, pulang dari sekolah, Bapak Ibu pokoknya nek bulan depan aku nggak dikasih motor, Bapak Ibu tak pateni. Itu anak-anak bilang pada Bapak Ibunya, karena memang dunia ini sudah serba materialistik. Saya juga sering bercerita kalau lebih dari 10 kali menguji di UIN Sunan Kalijogo itu terkait dengan sifat atau sikap konsumerisme santri-santri di pondok pesantren. Penelitiannya sudah banyak di pondok-pondok pesantren yang bisa atau diperbolehkan mengakses HP. Mereka itu pada umumnya anak-anak zaman now mengakses atau mengikuti follow namanya ya, Instagram itu yang apa namanya Bu Aris, Instagram namanya apa? Selebgram ya, memfollow selebgram yang mereka di endorse atau mereka itu memang dimodali sama perusahaan-perusahaan untuk tampil hilir mudik mempromosikan barang-barangnya. Sedangkan mereka itu juga punya konten-konten lain selain barang-barang itu, jadinya campur antara konten sama promosi barang. Akibatnya santri-santri di pondok-pondok pesantren yang boleh mengakses HP itu, kalau ikut aktivitas selebgram tersebut, kemudian menjadi materialistik. Itu sudah banyak penelitiannya.
Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kamu udah murojaah belum hari ini, sudah juz berapa ngajinya hari ini, bukan begitu. Tapi komunikasinya adalah kamu sudah check out apa di toko online hari ini, ya? Jadi komunikasinya sudah berbeda. Bela-beli apa, hal-hal yang sifatnya materialistik yang dikejar. Itu yang membedakan dahulu dengan sekarang. Sekarang yang keberapa ibu-ibu, bapak-bapak? 6. Ialah hybrid dan ekleksis, itu bahasa ilmunya. Tapi bahasa mudahnya gado-gado dan serba memilih di dalam mengaji. Ustaznya sekarang banyak, ustazahnya banyak. Semua ada di HP, YouTube channelnya siapapun ada. Lah anak zaman now itu hybrid gado-gado. Kalau zaman dulu kan ngaji sama Ustaz Iwan Supriyatna, udah sama Ustaz Iwan Supriyatna aja kan gitu. Belajar fikih mulai dari toharoh, urus, kan begitu. Kalau zaman now ngajinya sama banyak ustaz-ustazah, terus materinya sak lewate. Lewat di TikTok materi tentang tolabul ilmi, lewat di TikTok lainnya lagi materi tentang sodakoh. Semua serba mix. Maka ilmunya anak zaman now disebut sebagai ilmu mozaik, pecahan-pecahan. Karena dilihat dari sosial media, ngajinya pecahan-pecahan. Hybrid itu campuran. Ekleksis itu dipilihi, terutama dalam hal ini dipilihi sing kepenak menurut dirinya sendiri, bukan yang paling soheh, bukan yang paling relevan, bukan yang paling berotoritas ilmu, tapi sing dipilih sing penak tinggo awake dhewe. Maka ada yang sholatnya itu kadang-kadang ikut sini, kadang-kadang ikut sini. Puasa apa, sholat id, ya? Di kapan mau mulai puasa, ikut sana. Kapan mulai sholat id, ikut sini. Tergantung mana sing enak. Kalau sedang pengen sodako ikut ustadz ini, pengen ini ustadz itu, kan gitu. Jadi orang itu informasinya mozaik di kepala, yang dianut juga tidak satu tapi banyak. Itulah fenomena zaman now. Bagaimana kita mengatasinya? Anak mendapatkan kebaikan dari mana-mana boleh. Kita sendiri juga ya, mendapatkan kebaikan dari mana-mana boleh. Tapi ingat harus ada yang dipegang. Mana yang paling kita yakini sebagai hal yang paling sahih, yang paling relevan, yang paling berotoritas ilmu, tetap harus ada. Jadi ibu ngaji di mana-mana boleh, tapi kemudian kita seperti punya haluan, ini loh yang sesuai dengan yang aku yakini. Tetap ibu harus membandingkan mana di antara yang diajarkan mana-mana itu yang paling mendekati atau paling rasional untuk saya ikuti. Itu tetap harus punya. Yang terakhir, angka pinten ibu-ibu? 7. Orang zaman now ini diasumsikan lazy atau lebih pemalas dibandingkan dengan orang zaman dulu. Makanya anak-anak zaman sekarang punya istilah magernya. Tuh kok kayak bulan dok, mager. Ayo ke masjid, mager. Males gerak. Suruh olahraga, anak zaman now susah ya. Saking susahnya itu pakai Y ya, susah. Makanya otot-otot orang zaman now kan sudah banyak penelitiannya ya, otot-ototnya tidak banyak berkembang karena secara motorik mereka lebih dekat dengan teknologi dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya psikomotor. Nah, itulah tantangan kita, bagaimana menggerakkan anak-anak zaman now itu supaya mengikuti zaman tetapi tidak tertinggal. Ingat Ali bin Abi Thalib juga ngendiko, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, tetapi ingat sumbernya harus tetap Al-Quran dan hadis. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun.
Sing sapa wengi ing dina iki luwih apik tinimbang wingi, mongko dheweke kalebu wong kang untung. Kok untung? Karena dunia ini sudah berlari. Kok kita bisa mengikuti semua itu, kan kita beruntung mendapatkan banyak hal begitu. Mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa robihun. Sing sapa wonge ing dina iki kok padha wae ora sinau terhadap semua perubahan ini, ya, maka dia termasuk orang yang rugi. Kok rugi? Karena semuanya berlari, kok kita mandek jegegrek, orang ngerti perubahan zaman ini. Mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Sing sapa wonge ing dina iki luwih elek tinimbang wingi, termasuk tidak up to date terhadap perubahan di era digital ini, maka dia termasuk orang yang celaka. Kok celaka? Karena yang lain terus berputar wis sinau atuh, kita kok malah justru puter dengan arus yang berbeda. Maka kita rugi karena kalau seandainya yang saya sampaikan ini tadi kok sepertinya ideal sekali Ustazah, saya tidak seperti itu, banyak sekali masalah yang saya alami, tidak apa-apa. Islam mengajarkan 3 hal, ya, yaitu IDT. IDT itu bukan impres desa tertinggal sebagaimana bukan ya. IDT bukan apa ibu-ibu? Impres desa tertinggal, tapi Islam mengajarkan untuk selalu ikhtiar, doa, dan tawakal. Dalam menghadapi era digital itu seperti itu, kita ikhtiar agar anak-anak kita terjauh dari hal-hal yang negatif di era digital. Kita berdoa terus-menerus supaya Allah memberikan hidayah, inayah kepada anak-anak kita sehingga bisa mengikuti semua ini. Jangankan anak-anak kita, ya kita sendiri juga memerlukan tuntunan atau hidayah Allah di dalam mengarungi era digital ini. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Kita doakan terus dengan bersandarkan kepada Allah, semua akan terjadi karena Allah. Jika kita memang percaya betul Allah akan menolong semua kesulitan-kesulitan kita, pasrahkan kepada Allah, insya Allah Allah memberikan jalan yang terbaik. Yang mana duluan Ustazah? I dulu apa, D dulu apa, T dulu? Semua dilakukan bersama-sama, ikhtiar sambil berdoa, dan tetap selalu punya prinsip tawakal. Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Terus kalau banyak sekali masalah di dalam kehidupan, kembalilah selalu pada keluarga. Tidak ada satu teori pun yang membantah bahwa keluarga adalah unsur terpenting di dalam menguatkan karakter kita. Teori psikologi, teori sosiologi, teori pembangunan, teori nopo-nopo, semua tidak membantah bahwa keluarga adalah unsur utama. Usahakan di dalam keluarga itu ada guci, lengo, kayu, gapuk. Saya sudah bicara di mana-mana. Ini semua adalah kunci-kunci keluarga sakinah. Guci menika antar semua anggota keluarga harus lugu dan suci di era digital ini.
Lugu artinya ngomong apa anane. Tidak seperti lugunya anak zaman now, lugu artinya bodoh ya. Kamu lugu banget sih. Lu lugu banget sih. Tapi lugu itu ngomong apa anane. Lugu. Lugu artinya nggak boleh saling bohong ya antara anggota keluarga. Maka seperti HP tadi, kalau bisa diakses semuanya supaya kita sama-sama enak. Gitu kan? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kagungan keluarga yang perlu dibantu, misalnya transfer 1 juta, jangan didiskon, Pak, tapi transfer sama saudaramu berapa? 500, jangan didiskon, tapi bilang saja 1 juta, 1 juta, karena biar sama-sama enak, sama-sama lugu. Ci tegesipun inggih menika suci. Berarti tidak ada prasangka atau tidak ada syakwasangka ya. Bapak ini WA terus sama siapa toh Pak? Mesti sama itu ya pun sudah tuduh ya Pak. Banyak sekali bapak-bapak itu yang curhat kepada saya, kok sering dicurigai sama istrinya. Itu problem bapak-bapak pada umumnya. Tapi saya tidak mengiyakan ya, karena ibu-ibu sebetulnya juga punya problem yang sama gitu ya. Oke. Ya memang kita tidak boleh saling curiga supaya anggota keluarga kita semakin erat. Anak-anak juga diberikan kepercayaan, mereka aktivitas di luar, mereka ngaji. Insya Allah kalau kita percaya malah justru mereka amanah. Tapi kalau kita komunikasinya seperti curiga, mereka malah justru jauh dari kita. Nggak mau cerita ke mama, nggak mau cerita ke papa, ke ibu, ke bapak, karena mereka selalu curiga kan gitu ya. Guci, lugu dan suci. Lengo, kalau ada anggota keluarga yang menteleng, leng itu apa ibu-ibu? Menteleng itu marah berarti ya. Kalau di sinetron ada apinya itu, anggota keluarga yang lain harus lungo mboten sak teruse, ya, tapi memisahkan diri. Kenapa? Karena api itu seperti kalau kita nyate itu Bu, kalau sudah selesai nyate kan ditinggal aja. Jangan api dibalas. Api nanti bisa meledak ke rumah tangganya, bisa meledak ke keluarganya. Kalau anak kita sedang ngambek, biarin aja dulu. Suami kita sedang ngambek, ibu-ibu, atau ibu sedang ngambek, bapak-bapak, kita memisahkan diri dulu. Karena apa? Karena nanti biar apinya padam dulu. Kalau di situ ada mahabbah atau cinta, insya Allah nanti nyanak sendiri. Karena ada lagunya Mas Tulus itu adalah ruang sendiri. Karena fire with fire itu nanti jadi terbakar. Nek ono sing menteleng, anggota keluarga yang lainnya lungo atau mengambil jarak. Ampun lungo sak teruse nggih, lungo sak teruse naminipun MGT. Oh minggat, nggih. Minggat Bu MGT itu. Guci lengo sak menika. Sak menika yang ketiga kayu. Kayu itu apabila ada yang teka, tulisannya teka ya, datang, yang di rumah siapapun, anak-anak, bapak, ibu yang di rumah guyu. Karena Islam ada konsep yaitu baiti jannati, rumah itu surgaku. Dalam bahasa sosiologinya namanya pun fungsi rekreatif keluarga. Kalau pulang rasane di arep-arep, wah delok meneh aku bali. Itu ada teman saya yang begitu, delok meneh aku bali, engko muga-muga lampu merahnya okeh ben ora ndang tekan ngomah. Nah itu berarti sedang ada apa-apa. Kalau saya dinas luar atau DL ya namanya, itu pengennya gimana caranya kegiatan diringkes gek ndang cepet bali. Tapi ada juga yang malah yuk tambah sedino meneh ben randang cepet bali. Itu berarti bukan baiti jannati. Nek ono sing teko, sing neng omah guyu. Guyu itu berarti tersenyum. Kalau bisa salamnya lebih ceria daripada yang di luar rumah. Yang di dalam rumah lebih ceria. Assalamualaikum dijawab dengan lebih ceria. Waalaikumsalam. Seneng rasanya jelas masuk ke rumah. Sebaliknya, assalamualaikum, waalaikumsalam.
langsung puter balik, nggak jadi pulang. Usahakan diem dulu ya, kalau ada yang telat datang itu usahakan diem dulu. Standar ke motornya dulu, mandi dulu, makan dulu, baru kalau santai ditanya, kakak biasanya pulang jam 8, ada yang seru apa sih kok ini sampai pulang jam 9? Jadi itu pertanyaannya yang enak gitu ya, jangan kenapa sih pulang jam segini, biasanya pulang jam segini, nanti anak nggak jadi pulang, tapi balik lagi nggak mau cerita apa-apa. Tapi kalau sudah nyetandar ke motor, udah mandi, udah makan, dan kita pertanyaannya bukan pertanyaan ya, bukan pernyataan tapi pertanyaan ya, kakak mesti tadi begini gitu ya. Tapi kita katakan ada yang seru apa sih sampai pulangnya jam segini. Jadi menunjukkan empati terhadap keseruan aktivitas dia. Jadi jangan pernyataan tapi pertanyaan. Kayu nek ono sing teko, sing nang omah guyu. Gapuk nek ono sing lega, sing liyane ngepuk-puk. Kalau ada yang mendapat kebahagiaan, yang lainnya ngepuk-puk itu mengapresiasi. Misalnya, mah ini nilaiku bahasa Arab, angil banget di pelajaran anak saya itu, bahasa Arabnya beda dengan waktu saya di mu'alimat dulu. Bahasa Arabnya rasanya gampang, kalau di buku anak saya itu rasanya bahasa Arab angel banget. Bahasa Arab dapat 80, teman-temannya 60, kita masih nyeneni piye to dek, wis dileske, wis diragati terus saben dina iso 80 wae. Tuh anak udah nggak mau cerita lagi. Tapi kalau kita mengapresiasi, alhamdulillah dek 80 nggak apa-apa, besok lagi belajar keras sama mama 90, besoknya lagi 100. Nah itu anak bisa terbombong karena tidak down ya. Bapak juga begitu, ma ini tadi gajiku naik mah, naik berapa pak? 200.000. Naik pak 200.000 total, udah era naik pak, berasa cerita apa orang atau saya udah cerita ke. Ya, itu bapaknya bisa berpaling bu, karena apa? Karena tidak mendapatkan jannah tadi di dalam rumah. Alhamdulillah pak, 200.000 jangan disebut ya. Alhamdulillah pak, insya Allah berkah. Ampun pakai mung ya. Alhamdulillah pak, mung 200.000 insya Allah berkah. Itu sama saja ada siletnya, seret ya, tajam. Enggak apa-apa pak, insya Allah berkah. Alhamdulillah naik pak, insya Allah berkah. Ibu juga begitu. Ayah, ini ibu mencoba resep nasi goreng Thailand. Nggak usah aneh-aneh toh, paling yo kasinan kaya date, dan dibuat down itu nggak akan seru percakapan selanjutnya ya. Diapresiasi. Wah, Nabi Muhammad tidak pernah menistakan makanan yang dibuat oleh istrinya atau oleh siapapun. Apa yang diusahakan oleh ibu itu diapresiasi. Keren sekali, biasanya nasi goreng khas Jogja sekarang jadi nasi goreng Thailand kan gitu. Apa sih susahnya memilih diksi supaya saling membahagiakan anggota keluarga? Kalau anggota keluarga sudah seperti itu, di dalam rumah HP bisa ditinggal-tinggal Pak Bu. Tapi kalau komunikasi di dalam rumah kok nggak enak, lebih baik enaknya lewat HP. Ayo ibu sudah masak kumpul semua, ngomongnya di WA. Semuanya ada di kamar masing-masing. Menjadi jauh di mata, dekat di WA, dekat di HP. Keluarga kita tidak seperti itu. Memang tantangan di era digital banyak sekali, tapi kita perkuat keluarga kita. Sedikit tembang sebagai penutup adalah wayahe turu kepati. Barangkali ada yang bisa? Wayahe turu kepati, manu wis padha tangi, rame kapiarse ngagungke asmane Gusti. Cici cuit, cici cuit, dede tilung, dede tilung. Esok-esok uduk-uduk gunung
katon renggunu, gunungnya ketutupan bangunan. Kendo ojo ngantuk kae azane wis nyeluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisih wetan bang nerawang, ojo podo ongkang-ongkang, kakang menyang Blumbang, sesuci nuli sembahyang. Ini saatnya duha. Nanti kita duha nggih, karena sudah abang bang nerawang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa membahas lagi tentang bahasa cinta dalam keluarga yang membuat keluarga-keluarga kita menjadi sakinah dan terus menjadi support system terbaik di dalam kehidupan. Sosialisasi wakaf Al-Quran dibaca Ustadz Haji Teddy Wekdal Kawula Sumatera dan sak cekapipun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi kepada bapak ibu sekalian dan perkenalkan saya Teddy dari Al-Quran Al-Ansar. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat, Al-Quran wakaf kami memang sedikit unik, yaitu di sini kita punya covernya kekinian dan eksklusif. Lalu di sini ada custom nama pewakaf dan penerima wakaf. Dan untuk penerima wakaf nanti bisa dengan yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sudah tahu keistimewaan dari Fadilah Wakaf Quran adalah setiap huruf surat yang dibaca itu akan kembali lagi kepada amal jariahnya untuk yang wakaf. Nah, insya Allah penyebaran wakaf Quran ini kami khususkan di daerah istimewa Yogyakarta, meliputi yang pertama rumah tahfiz, kemudian pondok pesantren, kemudian panti asuhan yatim duafa, kemudian juga kelompok pengajian duafa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, respon dari mereka sangat tinggi sekali. Dan pada kesempatan kami Bapak Ibu sekalian, kami ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu kita sukseskan program wakaf Quran ini. Nah, untuk nilai wakaf Quran ini peraturannya adalah 99.000. Silakan Bapak Ibu jika ingin mewakafkan pada kesempatan kali ini, kami akan datangnya. Dan insya Allah kami akan amanah, karena nanti setiap Al-Quran yang sudah kita cetak, kita akan berikan laporannya lewat WhatsApp kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
Bapak Ibu bisa catat nomor saya. Jika mungkin hari ini belum ada kesempatan, nanti Bapak Ibu bisa kontak nomor WhatsApp saya. Kami akan siap menjemput wakaf Qurannya Bapak Ibu saya. Monggo Bapak Ibu bisa catat. Nama saya Teddy. Nomor WhatsApp saya adalah 0812. Saya ulangi Bapak Ibu. 0812 27 98 99. Saya ulangi Bapak Ibu. 0812 27 97 98 99. Atau nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Ustaz Iwan Supriyatna juga nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khair. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Ustaz Hadi Badi ingkang kanggo kawan Videonya mana kok nggak ikut? sosialisasi dan sampaikan. Kita akan acara saat itu menuju kasih yang memiliki ingkang kula panggil. Silakan menghadap. Ini. Untuk klarifikasi ingkang sepisan yang meja Ibu Tati saking Dusun Pakem Tegal. Saking kalih Ibu Tini saking Dusun Pakem Kalasan. Kaping 3 Ibu Dwi Sukanto saking Tegal Sari. Kaping sekawan Ibu Winarni saking Paduan. Salajengipun Ibu Erlina saking Padukan. Salajengipun Mbak Dea, Mbak Dita Ayu. Ada yang terakhir menika Mbak Julia. Bu Haji, jangan pulang dulu. Nah ini masalah saya ibu saya itu ada orang tua yang biasanya jam 7 saya ngasih sarapan ini